Di saat kita berjibaku melawan Dajjal, malah justru sahabat atau kawan-kawan kita menyerang balik kita, gitu loh. Kiai-kiai, buya-buya itu masih menentang kita. Dan kalangan akademisi, kalangan terdidik mulai dari profesor, doktor, lulusan S2, lulusan S1 mahasiswa, S1 mahasiswa, S2, diam saja. Inilah yang menyebabkan dulu kenapa Belanda lama menjajah bangsa ini. Buktinya sekarang ini. Dan kalau Buya Yahya kurang percaya, Kiai Haji Idrus Romli kurang percaya, Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Najib Maimун kurang percaya, silahkan buka kitabnya. Bahwa beliau Al-Faqihul Muqaddam itu manusia super. Tidak hanya mi'rajnya saja, ya, bila mimpi, fil yaqadzati, tapi dalam kondisi naik ke langit juga. Disaksikan oleh muridnya sendiri. Wah, itu kan hanya mi'rajul mukmin ya as-sholah itu. Enggak. Inilah Sidratul Muntaha kok. Ada saksinya. Siapa yang melihat? Syekh Said bin Umar Balkh. Bahas tentang seluk-beluk Mi'raj yang masih diperdebatkan antara yang pro dan yang kontra. Bukan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Mi'raj abal-abal yang dilakukan oleh para Habib Alawi. Ini harus segera diakhiri. Dalam arti perdebatan ini jelas akan membawa dua kubu untuk terus berseteru. Jika tidak dituntaskan, maka nantinya karena sifat lupa kita, maka akan ganti kebatilan yang memenangkan pertarungan ini. Alias dipropagandakan secara masif terus-menerus bahwa memang benar Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu mi'raj ki Sidratul Muntaha. Bukan mi'raj secara majazi atau kiasi, bukan, tetapi asli, hakiki. Ini yang harus kita fahami, dan insyaallah nanti selain Kitabul Mi'raj yang kami sertakan di link deskripsi, kami juga akan kirimkan kembali 12 lembar kumpulan dari Mi'rajnya kaum Ba'alawi, leluhurnya sampai dzurriyyahnya kaum Ba'alawi, beserta dengan dasar dalil kitab referensinya, insya Allah. Sebenarnya wacana Mi'rajnya Habib Ba'alawi ini sudah sejak lama, cuma ini kan semester 2 lah, ini kita naikkan ke semester 3 supaya kelasnya ini semakin mengena, tidak hanya pada yang pro kita tetapi juga yang kontra, karena masih banyak yang menentang kita. Kiai-kiai, buya-buya itu masih menentang kita, padahal cara menentangnya itu tanpa data, tanpa membawa kitabnya mana, itu hanya sekedar pembelaan buta. Ini yang sangat kita sayangkan. Sekelas kiai, sekelas ulama, tapi tidak menggunakan data, hanya berdasarkan asumsi belaka atau interpretasi saja. Ini sangat disayangkan. Apalagi santri-santri muda ini tidak produktif untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, tapi malah justru menyerang kita. Di saat kita berjibaku melawan Dajjal, malah justru sahabat atau kawan-kawan kita menyerang balik kita, gitu loh. Inilah yang menyebabkan dulu kenapa Belanda lama menjajah bangsa ini. Buktinya sekarang ini. Dan kalangan akademisi, kalangan terdidik mulai dari profesor, doktor, lulusan S2, lulusan S1 mahasiswa, S1 mahasiswa, S2, diam saja. Hanya wait and see, menunggu dan melihat saja, tanpa bergerak, menyatakan berada di pihak atau kubu mana, siapa. Ini sangat disayangkan. Kepedulian kita terhadap bangsa dan negara, bahkan agama, ini masih minim. Oleh sebab itu diperlukan pendidikan bela bangsa. Ya, wajib militer
dan wajib diterapkan kembali penataran P4, pemahaman tentang bagaimana mencintai negeri kita sendiri, yang akhirnya akan menambah rasa syukur kita. Dengan syukur itu Allah akan menambah nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kalau tidak, maka wala in kafartum ya inna adzabi lasyadid, kata Allah, akan diturunkan nikmah, bukan ni'mah, tapi nikmah. Perasaan susah, gundah, gelisah, payah kepada kita semua, seluruh penduduk negara yang tercinta. Ini yang harus difahami oleh semuanya, bahwa kami ini benar-benar menyampaikan tanpa ada tendensi apa-apa, hanya mencintai sesama anak bangsa, dan kami melakukan riset, ya, penelitian yang benar-benar penuh dengan kehati-hatian atau ijtihad, kehati-hatian yang benar-benar kami terapkan supaya di kemudian hari tidak ada yang menghujat kami karena kecerobohan, kesalahan yang kami sengaja. Kalau toh misalkan ada kekeliruan, kekurangan yang tidak kami sengaja, itulah yang namanya manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, sebenarnya yang menjalankan Mi'raj itu tidak hanya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi imam Ba'alawi lainnya, dan bahkan ada semisal imam-imam Sunni non Ba'alawi, diantaranya adalah Bu Yazid Al-Bustami dan lain-lainnya, tetapi melalui mimpi. Kalau Ba'alawi ini bil yaqodoti jelas tidak masuk dalam ranah kaidah ilmi. Kita akan membahas dengan tuntas Mi'rajnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu apakah sosok yang benar-benar ada atau tidak? Kalau menurut cerita dalam kitabnya Kelan Ba'alawi itu memang ada sosok yang bernama Muhammad bin Ali, putranya Muhammad Sohib Mirbad. Muhammad, bapaknya itu Ali, Ali putranya Muhammad Sohib Mirbad, Muhammad Sohib Mirbad anaknya Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam anaknya Alwi Asani, Alwi anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Alwi Al-Awwal. Alwi anaknya Ubaidillah, katanya bin Ahmad. Padahal penelitian saya bukan Ubaidillah, tapi Ubaid bin Maimun Al-Qoddah, seorang penyusup dari pengikut dinasti Fatimiyah Ismailiyah, yang nanti akan kita bahas pada tema khusus membongkar kejahatan Duriyah Yahudi yang merusak Islam dari dalam sendiri, yang mulai dari Mesir pindah ke Yaman, muter lagi ya dari Madinah ke arah timur, yang tujuannya adalah berjalan di muka bumi untuk menebar rasa benci, iri, dan dengki supaya umat Islam saling bermusuhan dan ajaran Islam dikabur-kaburkan, dirusak dari dalam. Jadi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ada hanya dalam kitab karya internal Ba'alawi saja. Kalau di luar Ba'alawi sebelumnya itu nggak ada. Sudah sering saya sampaikan, Imam Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad Sohib Mirbad, Ali Kholik Kisam itu tidak tercatat di dalam kitab karya ulama hebat di Yaman, baik Yaman Selatan sekarang ataupun utara, bahkan Oman. Jadi bisa dikatakan bahwa Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini termasuk tokoh fiktif, seperti film fiksi,
imajinasi. Sama seperti tahun 1936-an ya. Lahirlah komikus dari Kanada ya. Superman itu ya. Lalu nyusul lagi Spider-Man, Batman, Megalon Man, Iron Man, Ultraman dan sebagainya. Itu apakah asli? Ada sosoknya? Nggak ada. Jadi kalau kita misalkan ngirim Fatihah ila hadratur ruhi Superman, wa ila ruhi Ultraman, wa ila ruhi Megalon Man, wa ila ruhi Iron Man, wa ila ruhi Megalon Man lahumul Fatihah, nggak sampai karena nggak ada orangnya. Lah kalau makam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang ada di Zambal itu, apakah benar-benar makam beliaunya almarhum, makam Imam Ali Khalil Islam almarhum yang asli? Wallahu a'lamu bishawab. Karena kesejarahan Bani Alawi itu dibuat pada abad ke-9 Hijriah. Mulai diurut-urutkan, digatuk-matukkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Tahun 895 wafatnya itu. Sebelumnya nggak ada. Lalu dikuatkan lagi oleh Al-Ghurur. Al-Ghurur ini. Terus Al-Ghurur versi cetak dengan versi manuskrip ada ketidakjujuran. Ada tambah-tambahan. Yang dia Al-Masyra'ur Rawi yang kemarin kami sampaikan itu, antara manuskrip Masyra'ur Rawi dengan versi cetakan yang kedua, itu ada yang dihilangkan beberapa baris penting, ya, bahasan penting. Ganti ini sebaliknya. Saya cari sampai mumet tentang mi'rajnya, naik ke langitnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Di manuskripnya itu tidak ada. Di manuskripnya nggak ditulis, tapi di versi cetakannya ditulis. Ini ada keterangan wa minha, halaman ini, halaman 508 saja, biar tutup poin saja, biar nggak terlalu lama. Wa minha, dan di antara karomahnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, anna Syekh Sa'id bin Umar, ini muridnya Al-Faqihil Muqaddam katanya. Katanya, sekali lagi kan ini katanya sesuai dengan data loh ya. Karena katanya juga gurunya Al-Faqihil Muqaddam adalah Ali Bamarwan. Padahal pertama kali membawa ajaran tasawuf di Hadramaut dari keluarga Ba'alawi itu adalah Ali Bamarwan. Tapi diakui di Al-Ghurur ini pertama kali yang membawa ajaran tasawuf di Hadramaut adalah Al-Faqihil Muqaddam. Ini namanya merampas hak gurunya. Padahal tidak pernah Ali Bamarwan itu memiliki murid yang bernama Al-Faqihil Muqaddam, mengada-ada. Jadi muridnya Al-Faqihil Muqaddam itu bernama Syekh Sa'id bin Umar yang mendapat julukan Lahaf. Lalu orang Hadrami itu kan biasa Balhaf. Al-Mukanna yang dikasih kunyah dengan nama Balhaf atau Lahaf. Al-Maqburu bisyikhr, bukan sihir ya, shin, yang dimakamkan di daerah Syihr. Yaro Syekhahu Al-Faqih Muhammad bin Ali, Syekh Sa'id bin Umar Balhaf ini melihat gurunya Al-Faqih Muqaddam yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi, ia aruju ila sama. Nanti mungkin bisa ditampilkan oleh admin. Ya aruju ila sama, bukan ya aruju ila sidratil muntaha, seperti apa yang ditulis oleh Al-Ghurur oleh Al-Jawharus Syafaf sama Syarhul Ainiyah, bukan. Urijabi ila sidratil muntaha, bukan itu redaksinya, tapi ini ya aruju ila sama, naik ke atas langit. Wal faqihu yastakhbiruhu, dan Al-Faqihil Muqaddam memberi kabar, bertanya kepada muridnya Syekh Sa'id bin Umar Balhaf, hal taro syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Fayukhbiru bima yaro minhu. Lalu muridnya tadi Syekh Sa'id bin Umar Balhaf bercerita, iya, sesuai yang dilihatnya. Wa mimma akhbarahu bihi, dan di antara apa yang diceritakan oleh Syekh Sa'id bin Umar Balhaf tentang penglihatan itu, annahu, bahwa sungguhnya ro'ahu, beliau melihat gurunya Al-Faqihil Muqaddam nazilan minas sama, turun dari langit.
Oh ya, turun dari langit ya Superman, ya Megalon Man, ya Ultraman, Spiderman, Man dan man-man yang lain itu. Ajaib ya, percaya dengan omong kosong. Ya, tapi ada kitabnya gitu loh. Dan disalin terus-menerus gitu loh. Mulai dari Al-Jauhar, ya, kalau Al-Burqah tidak spesifik, ya. Terus yang kuat ini Al-Ghuror ini. Al-Ghuror disalin lagi oleh Al-Masra' tapi nggak spesifik. Baru ketika Syarhul Ainiyah lebih spesifik lagi. Ditambah, disalin, ditambahi lagi. Kulino nambah-nambahi. Padahal di manuskripnya Al-Ghuror ini tidak dicantumkan. Wa minha anna Syekh Sa'id bin Umar Al-Mukanna lahaf atau bilhaf al-makbur bisyihir yara syekhahu al-faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi ya'ruju ila samai. Itu nggak ada. Nggak ada. Sudah saya pelajari. Buka berkali-kali dari halaman ke halaman yang khusus menerangkan tentang biografi atau manakibnya Muhammad bin Ali al-Faqihil Muqaddam. Annahu ra'ahu nazilan minas sama. Jadi ini turun dari langit beneran, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau Buya Yahya kurang percaya, Kiai Haji Idrus Romli kurang percaya, Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Najib Maimун kurang percaya, silakan buka kitabnya. Bahwa beliau Al-Faqihil Muqaddam itu manusia super. Tidak hanya mi'rajnya saja, ya, bila mimpi, fil yaqadzati, tapi dalam kondisi naik ke langit juga. Disaksikan oleh muridnya sendiri. Siapa yang melihat? Syekh Sa'id bin Umar Balhaf. Ada saksinya. Kalau Al-Jauharus Syafaf kan nggak ada saksinya, hanya mencatat saja. Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kan juga hanya mencatat saja berdasarkan kitab sebelumnya. Tapi kalau ini ada keterangan yang presisi, persis melihat, ya, sebagai saksi. Turun dari langit. Annahu ra'ahu nazilan minas sama. Syekh Sa'id melihat gurunya Al-Faqihil Muqaddam turun dari langit. Wa ma'ahu fi thiyabihi, dan ada beserta baju, ya, yang dipakainya oleh gurunya itu Al-Faqihil Muqaddam ma yusbihul bait. Bajunya itu menyerupai telur, ya, warna telur atau putih, mungkin apa ya, bekas-bekas awan putih di atas langit sana atau gimana, ya. Ma yusbihul al-bayd wa Syekh Sa'id ya'khudhu minhu. Ini ada yang mengartikan ada sejenis kayak telur. Nek baydoh itu telur, tapi kalau bid itu seperti awan putih yang menempel di baju-bajunya Al-Faqihil Muqaddam. Lah, wa Syekh Sa'id ya'khudhu minhu, dan Syekh Sa'id bin Umar Balhaf itu mengambil, ya, yang nempel di bajunya Al-Faqihil Muqaddam gurunya itu. Fasa'alahu ka'adatihi. Lalu Al-Faqihil Muqaddam bertanya kepada muridnya Syekh Sa'id bin Umar Balhaf, hal ra'aita syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Faqala, maka Syekh Sa'id bin Umar Balhaf menjawab, na'am, inggih, iya. Wa akhbarobi, dan menceritakan seperti itu. Faqala lahu al-faqih, maka Faqihil Muqaddam berkata kepada muridnya Syekh Sa'id bin Umar Balhaf, nahnu na'ti bihi min fauqin, kami datang membawa yang kandil di baju ya ini dari atas sana. Lawa anta ya lukhef, lah, ya lukhef itu kan ditasghirkan, abid jadi ubed nih. Jadi ditasghirkan, ya, namanya mungkin kayak nduk atau nak, seperti ya. Ya lukhef ta'khudhuhu min tahtin. Terus kamu, hei lukhef, mengambil, hei Syekh Sa'id bin Umar Balhaf mengambil dari bawah, ya, bila ta'abid tanpa kangelan. Ya aku sing kuangelan munggahno langit, kamu tinggal ngambil warna putih atau awan putih yang menempel di bajuku, atau telur, ya, mungkin apa bintik-bintik putih gimana, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini ada di dalam kitab Al-Ghuror halaman 508 yang tidak ada di manuskripnya Al-Ghuror. Ini tambah-tambahan sendiri. Padahal di sini tidak ada keterangan
yang saya baca di mukodimahnya itu ada tambah-tambahan itu enggak. Jadi ini sebuah bisa dikatakan kedustaan. Enggak boleh, enggak boleh. Lebih baik mengatakan sendiri di bawahnya ditulis di footnote bahwa ini tambahan penyalin. Nah itu namanya jujur. Nah, ini enggak. Al-Ghurrar ini jelas aneh. Aneh. Pernah kami temukan juga antara Abdurrahman bin Ali bin Hisan mengatakan pindahnya Ali Kholik Hisam ke Tarim itu tahun 561 Hijriah. Padahal Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid mengatakan bahwa Ali Kholik Hisam itu wafatnya tahun 522. Lah 39 tahun mati hijrah itu. Dalam satu kitab yang sama. Ini manuskrip Al-Ghurrarnya. Manuskrip Al-Ghurrar. Jadi mau kemana saja akan kita kejar, akan kita cari. Jadi ini benar-benar, ini tidak mimpi lah ya, bukan mimpi, bukan mi'raj ya lah, terbang ke langit dan turun dari langit. Ada bekas-bekasnya, sarang burung atau apa, saya kurang tahu. Mungkin pas naik ke lantai 3 atau bagaimana, terus ada bekas-bekas putih-putih apa kapur-kapur atau apa ya alam itu. Jadi kalau orang-orang Yaman ditanya siapa Al-Faqih Muqaddam itu, Majnun itu ya jangan disalahkan ya. Mungkin Majnun sama Majnun itu mirip tipis. Antara Majnun dengan Majnun, mohon maaf. Majnun sama Majnun itu mirip-mirip tipis. Sekarang kita tunjukkan Kitabul Mi'raj. Ya. Tadi bukan Mi'raj tapi benar-benar terbang kemana-mana, kayak burung ini. Nah ini Kitabul Mi'raj. Kitabul Mi'raj ini sudah kita sertakan di Flips Books, bukan box tapi Flip Books, link deskripsi yang bisa panjenengan akses semua. Nanti kami tambahi lagi 12 lembar rangkuman ya tentang Mi'raj yang nanti panjenengan buat modal untuk meluruskan kiai-kiai atau santri-santri dan akademisi lainnya ya yang masih kurang percaya ya, bahwa kita ini benar-benar menyampaikan kebenaran sesuai dengan data, bahwa gedabrus atau bohong dustanya Habaib Alawi itu sejak dulu kala. Tidak hanya sekarang saja gitu. Nah ini nanti jenengan simak Kitabul Mi'raj. Pertama dibuka dulu halaman 75-76. Ini karya dari sebenarnya kumpulan yang dikumpulkan tulisan-tulisannya oleh Abdul Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi yang mengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah Fit Tasawuf. Beliau wafat tahun 465 Hijriah. Tapi di sini ditahqiq oleh Dr. Ali Hasan Abdul Qadir. Dan di belakang nanti ada keterangan tentang mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Termasuk pernah hidup, seorang sufi yang pernah hidup muasir dengan Imam Syafi'i. Tahun 260 Hijriah meninggalnya. Abu Yazid Al-Bustami. Walaupun pro kontra, ya nanti kita bahas lagi biar tidak melebar. Halaman 75 saja bawah. 75 bawah saja. Sampai 76. Mas'alatun. Ada pertanyaan, masalah. Fa'in kila, maka apabila diucapkan fama taquluna fil auliya, apa-apa yang kalian katakan dan yakini terhadap hak-hak kewalian para wali, hal yajuzu ayyakuna lahu mi'raj, apakah para wali itu juga pernah mi'raj? Idza qultum bijawazil karomat, ketika kalian mengatakan tentang kebolehannya, dibolehkannya keramat-keramat itu dilakukan oleh para wali. Wa ma taquluna fi ma yutallikuhun nas, dan apa-apa yang dikatakan yang dimutlakan oleh orang-orang min hadit taifah, dari golongan ini, min mi'raji Abi Yazid Al-Bustami wa ghairihi, dari keterangan tentang mi'rajnya Abi Yazid Al-Bustami dan lainnya. Kila amal mi'raj bil badan fala yunqalu an wahidin, adapun mi'raj dengan badan ya bijasadihi falam yungkol an wahidin, tidak ada keterangan tentang itu dari seorang pun. Walam yukhbar anhu annahu kana lahu, tidak ada keterangan atau kabar cerita bahwa itu ada. Wala yab'adu ayyuqala inna dzalika la yakunu li ghairil mustafa bil ijma. Adapun
mi'raj dengan badan atau jasad biruhihi wa jasadihi yaqodotan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina dan seterusnya, itu bahwa yang mi'raj bil badan itu hanya khusus disepakati untuk Kanjeng Nabi Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam bil ijma, dengan kesepakatan. Nah, walau kila apabila diucapkan inna dzalika fil jawazi lakana madzhaban, adapun apabila itu boleh ya disandingkan untuk para wali, maka akan menjadi mazhab sendiri. Wa ila waqtina lam yukhbar an ahadin annahu kana lahu dzalik, tidak seperti itu sampai waktu sekarang kita ini. Fa amma fin naumi fa ghairu mustankarin, adapun mi'raj dengan badan tetapi ada di dalam mimpi, fin naum ya tidur, fa ghairu mustankarin, maka tak ada yang mengingkari, tidak diingkari. Ayyakuna li ba'dil khawas, itu ada pada sebagian orang-orang khusus, awam khusus, khususil khusus, khawasil khawas atau khusus dalik. Sami itu Ahmad at-Tabarani as-Sarkhosi, saya mendengar Ahmad at-Tabarani as-Sarkhosi rahimahullah yaqulu berkata, kuntu ara fi ibtidai iradati fil manami, ketika di tahun-tahun pertama sepanjang tahun ya, saya itu ketika mau tidur sesuai yang saya mau ya, di dalam mimpi saya itu annahu urfa'u ilas anni urfa'u ilas sama, saya diangkat ke langit. Wa kuntu ara al-ajaiba fin naumi, dan saya melihat keajaiban dalam tidur saya. Nah, ini kan tidur nggak masalah. Ya nggak masalah. Wa ammalu bainal yaqadha wan naum yaral abda annahu yuhmalu ila sama wa yara fi dzalikal halal ajaib wa hadza mu'tadun ma'hudun mawjudun li katsirin min adz-dzakirin Allah taala. Jadi biasa orang-orang ahli zikir itu sampai ngantuk terus tertidur sampai seakan-akan itu lama, padahal cuma 10 menit ya. Sama seperti ketika mendengarkan khutbah Jumat saking khusyuknya. Kota-kota tidur 1 jam padahal cuma 5 menit ya. Ini namanya lintas dimensi. Lintas dimensi. Kan ada cerita ta'arujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah ya. Kadang-kadang dimensi akhirat itu cuma tidak khamsina alfasanah 50.000 tahun, tapi cuma 1.000 tahun ya. Tergantung tingkatan dimensinya. Fitidai ahwali fahadha mimma la yudakhiluna fihi syakun. Jadi tidak ada keraguan masalah ini. Annahu yakunu li ahli dzikri dzalik. La tahaqqaqna bidzalika biturukin la yumkinu jahduha. Jadi dengan jalan-jalan seperti ini tidak ada penolakan lah, tidak mungkin ya dengan cara-cara yang tidur atau setengah tidur setengah jaga bagi ahli zikir ya. Orang-orang khusus itu mungkin ya, tapi masalah ini la tahaqqaqna, maka kami meyakinkan tentang hal-hal tersebut dengan metode di atas itu tidak mungkin ditolak ya, tidak mungkin tidak dipercaya, pasti bisa dipercaya. Setelah itu kita buka halaman 129, nanti dengan lengkapnya baca sendiri. Ini tentang cerita mi'rajnya dalam mimpi yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini keterangannya sampai saya baca yang poinnya saja. Sampai pada cerita yang disampaikan oleh pelayannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Fahadha ma hukiya. Ini ada cerita yang disampaikan. Anna khatima Abi Yazid radhiyallahu anhu qala, bahwa sesungguhnya pelayannya Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu itu berkata, sami itu Abu Yazid, saya mendengar Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu yaqulu berkata, inni ra'aitu fil manami. Oh, enggak masalah. Wa mi'rajnya Abu Yazid Al-Bustami itu dalam mimpi. Kalau Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kan bukan dalam mimpi, bahkan bisa terbang-terbang sendiri. Enggak ada tujuan apa-apa, bisa terbang-terbang dewe itu. Ini ra'aitu fil manami ka'anni urijtu ilas samawati qasidan ilallah. Nah, ini mimpi, nggak masalah. Taliban limuwasolatillahi subhanahu wa ta'ala. Saya melihat di dalam mimpi sampai seperti aku ini dimi'rajkan ke langit-langit dengan tujuan untuk menghadap Allah, mencari
supaya nyambung dengan Allah Ta'ala. Ala an uqima ma'ahu ilal abad, supaya saya bisa berdampingan dengan Allah selamanya. Nah, ini paling pentingnya lagi, poin halaman 130. Syekh Abi Yazid Al-Bustami berkata, saya melihat di dalam mimpi. Ya berarti ya mimpi, nggak terjaga. Ya qaudati ka'anni uridtu ilas samawat falamma ataitu ilas sama'id dunya faidzan ana bitoirin akhdar. Saya dalam mimpi mi'raj ke langit-langit. Ketika saya sampai ke langit dunia, maka saya bertemu dengan burung yang berwarna hijau. Fanasaro janahan min ajnihati. Burung hijau itu mengebas-ngebaskan sayapnya dari sayap-sayap yang ia miliki. Fahamalani alaihi wa torobi, dan burung tersebut membawaku terbang hattan tahabi intihai ila sufufil malaikah, sampai ketemu dengan barisan para malaikat. Wahum qiyamun mutaharrikatun aqdamuhum fin nujumi yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya. Fasallamtu alaihim faraddu alayya assalam fawaddu'ani tayra bainahum summa madha falam azal usabbihullaha ta'ala bainahum wa ahmadullah ta'ala bilisanihim wa hum yaquluna hadza adami, dan seterusnya. Dengan teruskan sendiri. Jadi di dalam Kitabul Mi'raj ini jelas mimpinya adalah mimpi mi'raj, ya. Boleh bagi para wali atau orang khusus atau ahli zikri, itu nggak masalah. Tetapi kalau mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam ini tidak hanya mi'raj bil yaqadati, tapi juga terbang kayak Superman, kayak makhluk bukan makhluk manusia, ya, terbang sampai menembus langit, ya, seperti halnya langit-langit dunia kita yang terlihat oleh mata. Jadi jelas tidak sesuai dengan penolakan yang kontra dengan kita. Wah, itu kan hanya mi'rajul mukmin ya as-sholah itu. Enggak, ila sidratil muntaha kok. Wah, itu kan pas mimpi, enggak ada sebutan fil manami annahu urija bi kok ila sidratil muntaha. Kok bahasanya itu ila sidratil muntaha. Kalau ada tambahan fil manami itu nggak apa-apa, nggak ada tambahan sama sekali di Al-Jawharus Syaffaf, di Syarhul Ainiyah, redaksinya mirip sama. Kenapa semua Habib Ba'alawi semuanya kok jadi wali kutub? Nggak ada wali kutub berasal dari Habib Ba'alawi, itu nggak ada, Pak Abdul Hanan. Jenengan mau saya setelkan video dukungannya Habib Ali Al-Jufri UEA, Uni Emirat Arab, yang aslinya dari Hadramaut Yaman, jelas mendukung Yahudi. Ya karena memang Yahudi, Habib Ba'alawi itu Yahudi, tapi berkamuflase menjadi seperti muslimin saudara-saudari kita sendiri. Kalau nggak percaya, saya punya videonya, asli itu. Jadi bagi yang nggak ngerti, ya seperti Ustadz Abdul Somad, wah wajahnya Habib Ali Al-Jufri itu seperti wajah Nabi. Akhlaknya kan Nabi seperti Habib Umar bin Hafid. Aduh. Kurang metu suwe, kurang luas pergaulannya. Nah, ini kadang-kadang kita nih, ini ya videonya. Lo pendolanya Ba'alawi nunggu Yahudi ya? Ya karena memang nenek moyangnya itu Yahudi. Jadi jangan tertipu Anda. Pinter sedikit lah itu. Belajarlah. Bukalah mata hati kalian, basiroh kalian. Nggih. Darsono, asalnya Ba'alawi sudah rungkat kah? Aslinya sudah rungkat. Tinggal ini loh, masih ada yang muncul lagi. Kita harus tetap, ibarat kalau main game itu, pendung muncul mana, kita tetap harus, jangan sampai bosan-bosan untuk menyampaikan gitu loh, kayak Pak Darsono. Dan mukibinnya ini yang paling parah. Kalau mukibin semua sudah sadar 100%, mereka otomatis jualan pasir. Jualan pasir Inat, jualan pasir Tarim, jualan debu Hadramaut, jualan debu dekat kuburnya Nabi Hud. Aneh-aneh nanti. Oleh sebab itu, ayo sadarlah semua, cerdaslah bangsaku, cerdaslah saudaraku. Ayo, Pak Bajak Laut,
Yang saya mencengangkan kenapa sekelas kiai tokoh intelektual masih banyak yang percaya kok terlalu naif, dan apa memang udah jadi qadarullah bangsa ini cukup menjadi mental jongos. Semoga tidak begitu Pak Bajak Laut. Harapan kami berjuang tanpa lelah seperti ini itu untuk mencerdaskan saudara-saudari kami semua. Walaupun hujatan, cemoohan, ancaman membabi buta, sihir-sihir itu masuk ke kami, beruntun untuk merusak rumah tangga kami, merusak fisik kami, merusak mental kami, mengedunkan semangat kami, itu sudah biasa Pak Bajak Laut. Tapi kami tetap iskariman aumut syahidan, perang modern, perang media seperti ini. Jadi lumayan saya rasakan sendiri. Ini bukan klenik ya, saya merasakan sendiri. Saya juga ahli klenik, tapi bisa untuk menangkal klenik, bukan untuk melakukan klenik. Mesti klenik kami paham, alhamdulillah, biidznillah, dan fa insyaallah semoga sadar, ya, semoga sadar. GG Rahman, Fakih Muqaddam terbang dan turun dari langit ada saksi, tapi kok keturunannya Ba'alwi nggak ada ya. Yang punya karomah bisa terbang dan lain-lain, malah karomah mereka halu ngibul orang atau ndawir. Tadi muridnya Al-Faqih Muqaddam, yakni Syekh ya Sa'id bin Umar Balhaf, ya, itu melihat sendiri terbang dan turun dari langit sampai ada bekas-bekas warna putih, ya, apa telur-telur kecil dari langit itu. Katanya seperti itu, tapi kok ternyata sampai sekarang ya duriannya Ba'alawi kok hanya terbang tinggi halunya itu, tidak nyata itu, nggak pernah ada yang terbang. Katanya muridnya Abu Bakar bin Salim itu ada cerita tembus langit, alah bujui, nggak ada. Itu kita dikasih angan-angan belaka, palsu belaka, PHP. Pak Arif Angga, kalau ada yang mengaku Mi'raj bertemu Allah selain Nabi itu kufur. Menurut saya yang kufur bukan Fakih Muqaddam, dia fiktif, tapi Ali Asakron dan Al-Khotib yang kufur. Nggih, Pak Arif Angga. Kalau menurut kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Hukukil Mustafa yang cetakan Abdul Salam Muhammad Amin, yang ditahqiq Abdul Salam Muhammad Amin, apalagi yang Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jelas menyebutkan. Nah, ini barang siapa percaya selain Rasulullah itu Mi'raj maka kufur. Ditutup dengan closing statement bahwa Habib ya yang masih percaya dengan leluhurnya yang pernah Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu jelas tidak ada dasarnya, hanya dari dasar kitab internal mereka saja. Dari pertamanya adalah kitab Al-Jauhar, lalu disalin oleh kitab-kitab setelahnya, dikuatkan oleh Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah itu abad 11, dikuatkan lagi, disalin lagi, semakin kuat dikarang kitab-kitab lainnya. Apalagi ketika ada yang menolak itu tidak pas. Mi'raj asli seperti Kanjeng Nabi, Sidratul Muntaha itu banyak mimpi, enggak. Lewang ada keterangan dalam kitab Al-Ghurur, Imam Al-Faqih Muqaddam sering terbang ke langit kok. Yang menyaksikan adalah muridnya sendiri katanya, Syekh Sa'id bin Umar Balhaf. Asli, saksi, ya, ketika masih hidupnya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oleh sebab itu, jangan dipercaya. Barang siapa percaya selain Rasulullah SAW Nabi kita ada yang Mi'raj biruhi wa jasadihi, maka bisa dikatakan kufur. Sama seperti kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa dan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau ini qadhiyat. Jadi tidak hanya Mi'raj ila Sidratil Muntaha saja, tetapi juga terbang ilas sama, nazilan minas sama. Ada saksinya, ada nama, dan ada kitabnya. Padahal kitab Al-Ghurur sendiri banyak dustanya. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.